Balik lagi. Bersama kita. Sebabut. Sebatas bacot. Bikin rebo. Jadi, kali ini aku adalah host di sini. Anjay. Bersama. Kok bisa Pak dia duduk di sini Pak? Kudeta Pak? Kudeta bangsat, padahal baru sehari kan? Hahaha. Perebutan kekuasaan. Karena di sini hari ini karena mereka dua kayaknya kurang pengetahuan tentang cinta. Anjir, Pak gue merasa terhina gue Pak. Belajar dong sama Dewi Cinta coba. Enggak, gara-gara gue di sini cewek sendiri sih sebenarnya. Itu udah alasan konkret banget sebenarnya. Jadi gini guys, jadi kali ini kenapa Anya duduk di tengah, Anya tanpa Geraldine duduk di tengah? Karena kita mau coba bikin segmen baru. Jadi bukan versus-versusan doang. Si Anya duduk di tengah ngomongin tentang love. Love. Iya dong, love. Kayak harus lebay love. Apa sih anjing? Gak jelas. Selalu muncul. Enak ya sekarang ngeliatnya enak ya, kemarin lu miring gak jelas. Pokoknya standby di sini nih, jadi goyang-goyangin mas. Jadi goyang Ci. Nah, Apa ya? Ini gini sendiri. nah jadi tema ini nanti akan tema besarnya itu adalah How maklum gue nggak bisa bahasa we Inggris. facing the relationship. How we Gimana? facing the relationship. Yes. Jadi kayak gimana kita masing-masing menghadapi masalah-masalah percintaan yang ada di hidup kita masing-masing. Bukan di jagat bumi ini bukan ya? Bukan. Jadi dunia masing-masing kita aja gitu ya. Bener banget. Oke, baik. Jadi tema how ya belani lulu facing relationship itu kali ini adalah cinta monyet. Monyetnya ke gua. Oke, jadi berhubung ini segmennya Anya, gimana kalau langsung aja Anya yang mulai gimana? Iya dong. Oke. Waktu dan tempat, silakan Dewi Cinta. Dewi Cinta. Aduh jangan gitu dong. Dewi Cinta. Kayak ada lagi kan? Dewi Cinta. Stop. Masalah yang aman kita yang tahu kita doang. Mas Eki nggak tahu, beda masa ya. Gue tahu kayaknya kayak gitu liriknya. Gue lagi mikir. Oke, Anya, coba. Oke. Menurut lo, sekarang berhubung ini adalah tema pilihan lo gitu. Coba gue pengen tahu sih, gue pengen ngeros lu nih sekarang nih. Kita ngomongin cinta monyet, monkey love gitu ya kan. Menurut lo, cinta monyet itu apa sih menurut Oke. lo? Menurut gue dan pengalaman gue, ya gue nggak tahu sih mereka ini cinta monyetnya ngerasanya pertama kali kapan. Cuma kalau menurut gue cinta monyet itu saat gue bener-bener nggak kenal dan tidak mengetahui apa artinya love. Exactly. Berat. Gitu. Dan itu gue rasain sebelum gue masuk SMA. Berarti Jadi cinta monyet menurut lu adalah cinta yang lu jalani tapi lu masih Nggak belum cinta. tahu itu adalah cinta gitu. Itu pacaran tapi lu nggak ngerasa itu pacaran gitu. enggak, gue ngerasa pacaran, gue ngerasa nggak pacaran. Cuma kayak gue tuh nggak ngerti gitu. Maksudnya kayak masih yang ya Menjalannya udah gimana? main-main kayak gitu doang. Kayak yang penting kayak ya udah gue ada ini aja, ada nama. Ada tumpangan gitu ya. Kalau ada pulang pacaran dan nih gue. dijemput gitu. Enggak juga sih bro. Cuma pernah sih. Lah iya Mbak ya Mbak. Menurut maksud gue gini loh, lu pacaran ABG anak muda, apalagi sih yang dicari kan? Masa ya nggak mungkin kan lari ke lebih ke sana, ke arah sana nggak mungkin kan? Kemana? Ya ke sana lah, ke Grogol. Ke Gunung Antam. Nah, iya bener. Maksud gue, lu nggak akan ngejar sesuatu yang kayak gitu. Kayak Enggak. contoh, gue nutupin muka lu ya begini. Jadi, Aku udah kecil, udah yang paling kecil, tutupin aja mas. harusnya Oke. dia kasih buku Pak, tempat Enggak, duduknya harusnya Pak, ini biar tuh agak tinggi. Kayak gue udah ada bantalan lagi gitu biar duduknya tuh gini nih. Ini tuh bisa ditinggiin noraknya. Aduh, Upin. Aduh maaf ya warga. Tadi kan di studio ini langsung kayak gini. Saya kan nggak otak-otak lagi. Jadi menurut lu cinta monyet itu kayak gitu? Lu ada pengalaman cinta monyet yang bisa lu sharing, tapi ya jangan yang biasa-biasa sih. Soalnya kan pendengar kita kan orang-orang yang luar biasa. Jadi kalau bisa coba kami mau denger coba kira-kira lu itu punya pengalaman cinta yang amazing gitu. Ada dua
yang menurut gue itu pacaran paling berkesan. Yang pertama tuh Mas Cimit banget. Cimit itu apa ya? Cimit tomo mani Cimit banget sama yang cimit itu cinti minyit, Pak. ya apa sih enggak. Cinti minyit anjing dayus. Pokoknya enggak deh. Yang pertama itu pas gue SD. Lu SD udah pacaran? Ya tapi itu gue gak pikiran, makanya gue bilang itu gara-gara terlanjur kayak ya udah gitu loh jadinya. Padahal tuh gak ada tembak-tembak kayak lu jadi pacar gue ya, lu jadi pacar gue, itu tuh gak ada. Awalnya tuh gak ada, jadi ada kesalahpahaman guys di sini. Misal nih ya. Ini yang SD, waktu lu SD. Ini yang SD. Jadi ini temen ini orang yang nanti berhubungan sama gue, ini sahabatnya dia. Nah, itu gimana tuh? Posisi 3. Jadi pas balik ke sekolah itu, gue ngobrol lah sama dia. Gue ngomong, lu jadi sahabat gue ya, lu jadi teman baik gue ya, kayak gitu. Kenapa? Karena di situ posisinya otak gue sudah memanfaatkan teman untuk melihat PR. Itu salah satu bentuk pacaran, Pak. Kayak gitu. Nah, ini gue SD, gue lupa sih SD kelas berapa. And then, saat gue ngomong-ngomong kayak gitu, ini orang nih mikirnya tuh beda. Mikirnya disangkanya gue tuh nembak lo. Pas gue lagi ngobrol sama lo, ini tuh dia ada. Kayak gitu. Tapi dia mikirnya gue tuh nembak lo. Sampai itu tuh berminggu-minggu kayak, Cie, lo nembak dia ya, terus dia nerima lo ya gitu. Gua biang gosip. Iya, bukan main bigosnya. SD udah ada biang gosip ya? Terus habis itu sampai hari berminggu-minggu gue sudah denger kabar dari. Pak liatin yang ngomong, Pak, jangan liatin kamera, Pak. Gua ngeliatinnya dari kamera aja. Jadi gue udah dengerin kanan kiri gue sampai teman-teman gue cewek-cewek entar. sama gue, terus sampai kayak ya udah deh, kalau misalnya emang lu menganggapnya gue sama dia pacaran, ya udah pacaran aja sama dia. Terus besoknya nggak tahu kenapa terus gue jadi pacaran gitu. Tapi yang mendeklarkan lu pacaran itu lu apa sih cowok itu? Nggak ada. Ya terus gimana? Tiba-tiba nih. Bigosnya, Pak, yang mendeklarkan bigosnya. Gua dong. Karena bigosnya tuh, gila mulutnya bukan main deh ini. Cewek cowok? Laki. Buset, kayaknya lu dah, Mas. Aduh, gua nggak kenal lu. Terus dia tuh nyampe lo itu ngomong sama sahabat-sahabatnya dia yang lain juga. Nah terus dari sahabat-sahabatnya ini ada temen ceweknya yang sahabatan sama gue. Dah nyamber udah. Jadi cinta segitiga itu? Kayak enggak segitu udah otomatis aja gitu. Kayak ya udah orang-orang tuh taunya gue sama dia tuh pacaran. Nah, kayak gitu. Setelah orang-orang tahu lu pacaran, lu sama si cowok itu gimana? Beneran menjalankan sebagai pacar atau gimana? Atau biasa aja? Ya biasa aja temenan, tapi kalau misalnya gue kayak, ya kan gue bilang tadi kan gue memanfaatkan dia. Jadi kan posisinya setelah orang-orang ya booming dengan omongan itu, ya gue sebenarnya gue biasa aja, tapi karena ada momen-momen tertentu yang memang gue tuh harus deket sama dia. Ya salah satunya karena tugas-tugas tadi. Nah tapi itu orang mikirnya makin kayak, emang lu bego ya waktu SD? Emang lu bego? Bego banget. Gue jujur deh. Ini jujur-jujuran aja. Sumpah, gue SD tuh bego banget. Gue aja tuh paling males baca. Nyampe teman-teman gue tuh udah pada pintar baca. Gue satu-satunya orang kayaknya di kelas itu yang kayak, gue nggak mau baca ini. Gue malah mencari trik gimana caranya gue dapet nilai bagus tanpa gue mikir. Googling. Enggak ada. HP aja gue nggak mikir. Oh itu caranya, lu nyari cowok yang bisa lu kadalin. Memang kalian itu ya, memang kayak lahiriahnya memang kayak seperti itu, Pak. Kayak ini bukan licik ya, tapi lebih kecerdas. Picik gitu namanya, bukan cerdas juga itu. Karena si cowoknya juga ngerespon gue juga kayak biasanya teman, kayak gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada yang berubah, tapi karena yang sebelumnya mereka nggak lihat, terus tiba-tiba mereka kan jadi perhatian ke gue gitu kan. Ya udah orang mikir makin deket gue terjunin aja langsung gue jalanin. Gitu. Setelah dapet spotlight. Iya. Yang sebelumnya harusnya cuma dapet contekan, sekarang jadi dibayarin makan siang. Ya. Oh kalau itu nggak nyampe, Nggak nyampe maksudnya gimana? Gue nggak begitu suka dijajanin. Kayak gitu. Oke lah kalau begitu. Ini kan adalah cinta monyet yang diawali dengan Ketidaksengajaan. Bukan ketidaksengajaan. Ini sengaja nih, cuman memang lebih ke nggak begini harusnya gitu. Nggak niat. Niatnya nggak pacaran. Gue penasaran. Kira-kira dalam cinta monyet itu ada nggak sih yang namanya putus? Kayak karena apa? Kayaknya cewek-cewek
kayak berantemnya kayak kita aja, kita orang dewasa gitu. Lu mau begitu, ngapain lu jalan sama si Andi? Kok lu makan di kantin berdua sama dia sih? Oh, kalau itu gue nggak ada. Cuma lucunya gini. Gila, gue agresif banget jadi perempuan. Gue merasakan sih. Hah? Lu waktu kecil aja lu ngerasa lu agresif? Gitu? Agresif banget. Tapi gue bukan pas kecil ya. Tapi pas udah berapa tahun kemudian. Kayaknya pas kan itu SD. Pas gue masuk ke SMP. Pas udah tumbuh. Ya tumbuh dan berkembang lah ya. Ya kan otak gue juga makin berkembang gitu. Pas SMP gue ngerasa kayak, anjir gue dari SD kok gue berani banget ya kayak gitu. Soalnya pas setelah bla 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 segala macam itu ada titik di mana tuh dia ngomong ke temennya, terus pokoknya isu-isunya kayak dia udah mutusin gue gitu. Tapi gue tuh nggak dengar, padahal gue nggak tahu juga. Terus gue ingat banget itu waktu upacara, dia mau upacara keluar gitu, mau keluar kelas. Sebenarnya gue udah di lapangan, terus gue masuk lagi ke dalam kelas gara-gara gue denger omongan itu. Lu tau gak sih cowoknya gue apain? Lu apain? Gue dorong ke lemari. Lu tau rak buku guru SD kan? Yang pintunya 2 kayak lemari baju. Iya, tahu. Gue dorong ke situ, terus ininya tuh nyampe biru gitu gara-gara kena gagangnya. Jahat emang. Punggung sini ya. Terus gue kayak, kan gue dorong gitu kan. Inilah penonton contoh generasi yang gede nonton sinetron kayak. Kayaknya dulu gara-gara gue suka nonton sinetron sama mbak gue kali ya. Lu nonton sinetron ini lah. Tersanjung. Jangan lah lu tersanjung. Nggak tahu, gue lupa. Pokoknya itu nyampe gue dorong gitu kayak, ya udah kalau misalnya nggak sayang lagi sama gue. Apa? Ya udah, gue ngomong kayak gitu. Kalau nggak sayang lagi sama gue. Terus gue kayak, gue tuh dapet kata-kata itu dari mak gue malu banget. Terus habis itu, dan lucunya lagi dari situ kan kita upacara nih ke depan. Kan kalau misalnya upacara tuh biasanya di belakang itu ada tanaman-tanaman tinggi yang kayak sekatnya itu bisa kita dudukin gitu kan. Yep. Mereka duduk di situ, terus ada sahabatnya. Tapi ini beda nih, bukan sahabatnya. Bukan si siapa namanya? Si Bigos. Iya, bukan Bigos. Nih, temennya duduk, terus gue diginiin. Parah banget lo, tuh dia nangis, ininya biru. Oh, jadi dia nangis bukan gara-gara hatinya. Gara-gara punggungnya. Gara-gara punggungnya. Lu sakitin. Terus gue panik kan, karena dia tuh termasuk anak kesayangan guru gue. Nah, gue tuh paling males deh berhadapan sama guru, nanti kayak ditanya, kamu ngapain dia? Gue udah males banget, karena sebelum itu banyak banget tuh temen-temen gue tuh yang kayak cuma sekedar jatuh doang, kesandung apa, tiba-tiba gurunya tahu dipanggil, kayak gitu. Kan gue takut kayak gitu kan ya, apalagi nyampe emak gue dipanggil. Gue langsung aja bilang sama dia, ya udah, gue minta maaf ya. Balikan? Ya udah, nggak balikan. Kayak, udah gue minta maaf ya. Udah, ayo cepetan kita upacara aja. Soalnya dia tuh duduk dengan posisi upacara tuh udah mau dimulai banget. Orang-orang tuh udah pada rapi. Terus dia malah duduk di situ kan ketahuan banget dalam hati gue. Ih, ini orang caper. Tapi gue ngebayanginnya tadi seru sih, Pak. Iya, selalu. Coba lu bayangin, Pak, anak SD umur berapa itu? Itu gue lupa kelas berapa. Antara kelas 4 atau kelas 5. Nah, lu bayangin, Pak, umur kelas 4-5 itu lagi unyu-unyunya itu, Pak. Gue kelas 4-5 ya. Lu ngedorong anak bocah cowok lain Mana kurus lagi. lemari. Buar. Tapi gue dorongnya yang kayak gitu, tapi kayak lebih gimana ya? Udah, kayak gitu. Oh. Tapi di situ posisinya dia lagi loyot banget. Jadi kayak kenceng aja Bocah gitu. memang loyot. Anjing loyot, gue baru denger loyot anjing. Bahasa mana coba itu loyot? Ada bahasa baru. Kalau bandel kayak gitu, dorong-dorongan gitu, gue sih kayak gitu. Tapi bukan cewek. Ceweknya lu gituin? Bukan, Pak. Maksudnya ya sama cowok sama cowok gitu loh, berantem. Bukan dia yang Oh, lu waktu kecil lu sama cowok? Enggak, Pak. Ya, Maksudnya... udah nih, otaknya Mas Alan jauh banget nih dari kita. Udah sebelum Oke, sekarang Bigos gitu. Kita pengen denger nih ya, penonton Sobat Gabut juga pengen denger. Coba kira-kira anjing. Durasi. Si Iki Jelly Drink ini sebenarnya masa lalunya tuh yang menurut dia kocak-kocak tuh banyak, cuma kayaknya dia nggak tahu cara ngasih taunya deh. Betul. Oke, coba gue minta satu pengalaman lu yang menurut yang paling lucu, best of the best gitu. Kalau seingat gue gini. Cinta monyet ya? Cinta monyet. Oke, kelas berapa ini? SMP. Kalau SMP udah tumbuh berarti ya? Gue kelas 3. Nah. Waktu itu gue Senior bro. Oke. Gue kelas 3 waktu itu pacaran sama di kelas 2 pokoknya. Kelas 2, baik. Beda setahun lah sama gue pacaran gue waktu itu.
Ya kan beda kelas, beda setahun lah. Gimana sih lu? Iya, pokoknya beda angkatan. Iya. Nah, Agama ya itu gue mah nggak tahu sih, dulu mah bodo amat kan. Abis itu gue pacaran nih, ceritanya ada anak kelas 1 suka nih sama pacar gue. Oh, udah jadi pacar? Cara jadi pacarnya gimana, Pak? Yang gue mau ceritain bukan cara jadi pacarnya. Oh, bukan cara jadi pacarnya. Tapi pas lu awal pertama kali pacaran sama dia bukan by accident kan? Enggak. Bukan karena nggak disengaja, emang demen. Oh, lu nembak dia. Iya, Oh, berarti di sini berarti di sini masih itu standar Masih lah ya, clear. standar. Oke. Nah, gue jalan berapa bulan pacaran, ada anak kelas 1 yang suka sama pacar gue. Waktu itu. Ya namanya masih anak SMP kan, cinta monyet. Ya cewek gue berpaling lah nih sama si anak. Itu Berpaling atau selingkuh? Enggak, jadi nggak tahu gimana alasan putus sama gue, ternyata buat pacaran sama adik kelasnya lagi, anak kelas 1 itu. Kok dia demen sama Brondong? Iya nggak tahu lah, gue juga ngerti kan. Udah kayak gitu. Ya kali dia goblok itu, yang anak 1 ini pinter gitu. Buat bahan contekan. Nah, mati kan? Nih, tapi nggak mungkin dia itu Iya namanya juga bocah. lebih pinter daripada anak kelas 3 SMP. Kan dia kelas 1 SMP. Dulu kan nggak mikir pinter, yang penting ganteng kan, biasanya gitu. Oh, maksudnya lu kalah ganteng nih? Ini kalah ganteng. Mungkin. Nah, ternyata si cowok yang anak kelas 1 itu punya kembaran cewek. Oh, dia kembar? Kembar cowok cewek. Yang kelas 1 itu? Kembarannya sama cowok-cowok apa cewek-cowok? Cowok cewek. Cowok cewek kembar. Kembaran ini cewek, gue nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba dia punya nomor gue. Fix nih. Iya kan? Fix. Nah, dia awalnya gini, Kak, minta maaf ya kalau saudara gue ternyata gini. Pokoknya gue nggak tahu gimana. Ya udah, gue bilang ya udah nggak masalah lah, kayak gimana gitu kan. Ujung-ujungnya gue yang malah pacaran sama kembarannya, Pak. Kayak Jadi gitu. dia dan mantannya pacaran dengan si kembar. Oh, ini enggak. Jadi maksud gue, lu sama pacar lu nggak putus? Putus. Oh, tetap putus. Wah, harusnya kalau nggak putus jadi seru tuh ceritanya. Iya. Lu pacar lu 2. lawan lu pacarnya enggak. Saudaraan. Saudaraan. Iya. Si kembar. Si kembar. Jadi yang menurut gua makanan cinta monyet gua tuh paling lucu itu si kembarannya dia bikin gua putus sama pacar gua. Dia putusan sama kembarannya. Enggak, dia pacaran. Gua malah macarin adiknya lagi, jadinya kayak gitu. Masih berkorelasi ya. Lebih ke revenge ya. Enggak, gua enggak revenge sebenarnya, kayak mungkin dari itu ya udah biasa lama-lama nyaman mungkin. Ya udah malah jadi pacaran. Dari minta maaf itu. Tapi sebenarnya tuh cewek itu gampang memikat hati para laki. Kalau ini gue setuju. Oke. Karena tadi kita udah dengar cerita gue sama Mas Eki ini yang kayak sedikit aneh gitu sebenarnya cinta monyetnya, cuma kayak ya udah anjir itu cinta monyet gue, emang kenapa? Gue mau denger ceritanya Mas Alan. Jadi Mas Alan tuh lagi bingung banget gimana dia mau mengekspresikan dulu cinta monyetnya kayak gitu. Dia tuh cemen kalau masalah cinta-cinta. Iya, cemen asal banget. kalian tahu nih, dia cemen. Jadi kalau misalnya dia banyak nanya, Pak, sebenarnya dia takut lu untuk parah ditanya. nih ngomong kayak gitu ya. Gue bukan cemen. Emang gue kalah gacha aja gue. Aduh. Beda. Kan secemen-cemennya orang pasti ada yang bisa diceritain, Pak. Makanya nih gue kesel nih, kenapa setiap kali kita bikin podcast, kenapa temanya cinta? Nggak setiap kali, ini baru kedua kali. Iya, baru 2 kali dan ini cinta melulu. Sampai 4 gue. Lu pikir gue cerita tentang yang kemarin itu, gue kan jadi keinget lagi sama kenangan pahit di masa Kita tuh kita tuh semua punya kenangan pahit, tapi kayak ya udah, namanya juga kita diajarkan untuk mengingat bukan melupakan. Ku coba engkau tabir. Gue akan cerita, ini kita ngomongin cinta monyet ya. Gue goblok. Gobloknya pakai hati. Gue tuh kalau ngomongin cinta tuh goblok memang. Gobloknya mendarah daging. Karena Itu gak nyembur gua. karena gini, waktu itu kan gue ketua kelas cuy. Wih. Ada namanya ini, kayak ada jabatannya nih anak di kelas gue gitu. Wih, serius, Pak, ya, gue anak kelas gue, dipandang gue. Nah, ketua kelas itu biasanya ini kan apa, kalau misal ada yang namanya uang kas. Iya, uang kas. Mintain uang kas kan? Nah, oke. Jadi gue mintain uang kas ke anak-anak, satu orang satu begitu. Itu lu yang mintain? Iya dong. Bukan bendahara lu?
sama bendahara gua. Oke. Jadi bendahara gua ngikutin gua di belakang gitu ya kan. Ngikut sama gua mintain kan. Uang kas. Nah dulu tuh ada satu sampai jadi gua kemana diintilin sama bendahara gua tuh. Cewek beneran. Jadi sampai satu momen di mana ada anak yang bayarnya pakai koinan. Pas dikasih, koinan gitu. Terus gua kasih ke bendahara gua kan. Bendahara gua masih lagi nyatetin gitu. Guanya nggak sabaran cuy. Iya, terus Gua taruh sendiri di kantong. Jadi nih, masuk deh tuh. Aduh. Pak, Yang tapi sumpah Pak, itu gua nggak ngerti sama sekali Pak. Itu kayak gua bener-bener nggak. Tap. SMP kan? Iya. Kalau anak SD, Cuy, gua masukin ke kantong dia. Itu sekelas yang liat, cie. Gosip parah lagi. koin. Bigos lu cuma satu, bigos gua sekelas cuy. Kenceng ya. Kenceng banget itu, mau kemana lu? Hei lu apa-apaan lu megangin ini anuannya dia lu? Gua Aduh, gue gak habis pikir. Gua di posisi yang bener-bener putih sama sekali, suci banget itu Pak. Gua sampai nggak paham. Rohis suci. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana sih sebenarnya? Kalau menurut lu tuh Kayak hal biasa biasa, aja, gua cuma gitu doang gua. Karena lu naruhnya gak pakai hasrat, Bor. Ya memang gua nggak belum tahu itu. Belum tahu kalau ada yang namanya engas. Nah, semenjak kejadian itu dia kalau gue minta aja ketemu jalan gitu, jalan itu pasti dia menjauh cuy. Selidik demi selidik. Bukan selidik demi selidik, hari by hari gitu. Hari by hari. Day by day. Day by day. D ke D. Jadi day by hari. Gimana sih? Yuk. Dia punya teman akrab gitu. Sahabatan. Sahabatan akrab. Sahabatnya ngomong ke gua. Bro. Lan, tanggung jawab lo, dia bilang gitu. Astagfirullahaladzim, lu udah apain sih anak orang? Ih, masih kecil ya padahal. Itu anak tuh dari kemarin. Dia minta dipacarin sama lu sekarang. Sumpah? Iya. Dia ngomong kayak gitu? Minta ditembak. Sahabatnya? Iya, minta ditembak. Gila, agresif. Karena gua sudah menodai dia menurut dia. Gua nggak ngerti deh ya. Gua nggak ngerti ya. Memang begitulah keadaannya. Even itu menodai. Yang nyentuh tuh koin, anjing. Iya gak sih? Enggak kan tangan dia, Mas. Iya. Oh, tangan lu beneran masuk? Iya. Kayak full masuk ke kantong? Ya anjing! Kirain gue udah masukin cuma kayak koin. Koin kecil kayak ini Makanya kantong. kalau begitu doang mah ngapain sekelas jadi bigos? Ya siapa tahu. Tapi gue cerita kayak gini enak didengar nggak sih sebenarnya? Tapi maaf ya, memang ya tolong jangan bilang gue apa dah namanya kalau bangsat itu cowok itu suka. Bajingan. Wah, bukan bajingan anjing. Apa grepe? Iya nge-grab itu. Oh, gue tahu orang-orang Begal tete. begal tete disebutannya apa dah singkatannya? Ya itu. Bete. Oh, bete. Anjing. Enggak ya. Aku bete. Galte. Lu kadang-kadang. Nggak ada, kan singkatan udah begal itu udah gitu. Memang nggak ada singkatan. Oh. Nggak ada singkatan. Nah gitu. Jadi jangan anggap gue seorang begal ya. Jangan. Karena pada saat itu pun gue nggak tahu. Serius. Justru disitulah pertama kali gue. Oh ini. Gitu ya. Kayak gitu. Kacau ya. Itu pun setelah beberapa tahun baru Nyadarnya setelah ngorek-ngorek kantong orang. Naruh koin. Kayak jangan sampai ngelep. Tapi setelah kejadian itu, setelah dewasa nih, misalkan nanti pas udah kuliah, lu nembak cewek nggak dengan cara ngerogoh kantong cewek lagi kan? Nggak kayak Ya gitu gila, kan? itu mah bukan ngerogoh. Orang ngerogoh dulu dia begini, disangka ngerogoh. Kalau udah nyemplung ketahuan kayak gitu, dia begini. Iya kan enggak, itu Capek, cuy, kan begitu. ceritanya gini, dia bilang Lu jangan so tau lu. Itu bukan bagian lu. Dulu tuh begini, sekarang begini. Oke lah kalau gitu lah. Kita sudahi saja kali ya. Kita udahin aja. Kali ini kemarin kan ada giveaway pulsa ya. Sekarang gue mau video kali ini gue mau kasih giveaway baju. Keren banget dah lu. Lu bisanya ngasih ke viewers kita. Tapi anggota lu kalau kasih. Dia sih punya ya, lu doang yang belum. enggak punya gue udah malah main mulu dong. Gue
Jadi mau buat giveaway 1 buah baju Lambe Universe untuk komentar yang paling beruntung. Nah, Gimana? komentarnya tuh apa tuh? Iya, Kalian cerita pengalaman cinta monyet kalian yang menurut kalian lucu lah. Nanti biar Dewi Cinta yang menilai nih, karena ini segmennya dia ya kan. Iya, betul banget. Dewi Cinta. Enggak gitu loh. Yang bener. Sebarkanlah Dewi Cinta. Sampai ketemu lagi di video Sababot, Sabatas, Bacot, bikin ribut.